Shalom teman-teman. Halo. Puji Tuhan, kita bersyukur di malam hari ini kita bertemu kembali bersama-sama datang untuk menghadap Tuhan. Kita bersama-sama datang untuk merindu untuk kehadiran Tuhan di malam ini. Mari kita siapkan hati kita. Kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat malam ini untuk segala kasih penyertaan-Mu bagi kami. Selama 1 minggu ini Tuhan, Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Kau menolong dan melindungi kami dalam setiap pekerjaan dan kegiatan kami. Oleh sebab itu Tuhan, pada saat ini juga kami memberikan waktu kami kepada Tuhan. Kami memberikan kesempatan kami kepada Tuhan untuk memuji, untuk bersyukur kepada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, karena kami tahu bahwa kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Engkau Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan Yesus. Mari katakan lagu ini, sungguh besar setiamu Tuhan, nyata di dalam setiap kehidupan kami. Besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Mari katakan dari awal lagi teman-teman. Mari saya undang kita berdiri bersama-sama. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu ya Tuhan, kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam
Kami percaya di dalam setiap kekuatan-Mu nyata di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi untuk bersorak kepada Tuhan. Kami mau lebih lagi merasakan lawatan-Mu di malam hari ini Tuhan. Kami mau memuji Engkau dan meninggikan nama-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Yang mau memuji Tuhan, yang bersorak bagi Tuhan bersama saya sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom teman-teman. Ada sukacita, amin. Amin. Mari tos kiri kanannya katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Mari kita puji Tuhan. Sudah semua ya. Oke, kita katakan kepada Tuhan, bangkit serukan nama Yesus. Allah kita adalah Allah yang sangat baik, amin teman-teman. Puji Tuhan, masih semangat memuji Tuhan. Mari kita katakan, ku kan terbang-terbang tinggi di awan.
Silakan duduk teman-teman yang terkasih. Puji Tuhan, saat ini kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya bahwa dalam segala kehidupan kita ini, kekuatan kita tidak terlepas daripada pertolongan Tuhan. Bahkan sampai detik ini pun, itu semua karena Tuhan. Dia memberikan kita kekuatan, Dia memberikan kita kemampuan. Oleh sebab itu teman-teman, mari saat ini kita siapkan hati kita untuk dengar-dengaran akan Tuhan, supaya kita bisa mengerti apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita, supaya kita mengerti apa kehendak Tuhan yang harus kita lakukan, yang Tuhan mau. Haleluya Tuhan. Terima kasih buat waktu yang terbaik ini. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau menyiapkan hati kami untuk ditaburkan oleh benih firman-Mu. Kami mau juga Tuhan bertumbuh di dalam Tuhan. Kami berakar di dalam Tuhan dan berbuah kebaikan, sehingga semua orang bisa senang di dalam setiap buah-buah yang kami taburkan. Terima kasih Tuhan. Mari katakan, Engkaulah kekuatan kami Tuhan, tempat perlindunganku. Haleluya Yesus. Haleluya. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, Kami tak akan goyah Tuhan. aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Mari lebih semua katakan, Engkaulah kekuatanku. Yesus. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, Kami tak akan goyah. aku tak akan goyah. Katakan, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Bahkan sejauh langit, Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. mari dengan sungguh katakan, Engkaulah kekuatanku. Misalnya kita berdiri bersama-sama. Engkaulah kekuatanku, Tempat perlindunganku Tuhan. tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, Katakan kepada Tuhan, aku tak akan goyah. aku tak akan goyah.
Begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatan-Ku, sukacita-Ku. Ya Tuhan, Kau yang telah menjadi kekuatan kami di dalam hidup ini ya Tuhan. Tolong ya Tuhan, ajar kami untuk selalu setia di dalam Engkau, sehingga kami tidak goyah ya Tuhan. Walaupun mungkin badai menerpa di dalam hidup kami, masalah kehidupan mungkin datang silih berganti, namun tolong ya Tuhan, ajar kami untuk tetap setia di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk anak-anak-Mu ya Tuhan. Kalau mereka boleh lebih memilih datang beribadah ke tempat ini dibanding keluar sana bermain dan melakukan aktivitas lainnya, Kau tolong ya Tuhan, berkati mereka satu persatu dengan taburan firman Tuhan, sehingga waktu mereka pulang tidak sama saat mereka datang. Mereka mau pulang dengan suatu pelajaran hidup yang baru, suatu insight daripada Tuhan, dan mereka mau praktek di dalam kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Kau pakai hamba-Mu dari segala keterbatasan yang dimilikinya, sehingga nama-Mu dapat dimuliakan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, dan kami sungguh mengucap syukur. Amin. Oke, silakan duduk. Ya, shalom semuanya. Oke. Ya, untuk hari ini saya kasih judul khotbahnya itu hati dan masa depan. Hati dan masa depan gitu ya. Sesuatu yang ada di jauh di depan sana, juga sesuatu yang ada di dalam diri kita tapi nggak kelihatan gitu. Ya, persamaannya sama-sama nggak kelihatan gitu ya. Kayak jodoh gitu ya. Susah banget nyari yang nggak kelihatan gitu ya. Ini kayak gini nih. Hati gitu kan nggak kelihatan ya, kita nggak bisa melihat masa depan ke depannya, itu juga kita nggak bisa melihat ya. Nah, kita semua pasti ingin memiliki masa depan yang baik, betul nggak sih? Siapa di sini yang nggak pengen, kok enggak lah, ngapain punya masa depan yang baik, aku mau nggak biasa gitu, aku mau beda sendiri gitu. Ada nggak sih? Kayak gue maunya masa depan gue biasa-biasa aja. Boleh kalau angkat tangannya? Mungkin Anda butuh pemulihan gitu. Kenapa pegal dong? Main berjam-jam. Oke, ya jadi gitu ya. Nyatanya, realitanya pasti kita semua pasti ingin memiliki masa depan yang baik ya, dalam hal apapun juga. Oke, saya sendiri juga berdoa kepada Tuhan tentunya ya, untuk kalian supaya kalian juga memiliki masa depan yang baik. Terutama sih gini ya, setia di dalam Tuhan gitu. Oke, siapapun yang kalian yang duduk di depan saya ini, juga termasuk saya tentunya, saya juga berdoa kita semua memiliki kesetiaan gitu ya, setia di dalam Tuhan, karena itu hal yang penting sekali di dalam kehidupan kita. Setia bukan karena di teman kita, setia di dalam Tuhan bukan karena orang tua, setia bukan karena siapapun, tapi setia karena memang kita mau menjadi pengikut Kristus. Amin semuanya. Oke. Nah, saya juga berharap tentunya kalian memiliki menjadi berkat dimanapun kalian berada di suatu hari nanti ya. Kalian punya potensi sangat luar biasa dan pastinya kalian bisa jadi berkat di suatu hari nanti. Tapi apapun yang aku ngomongin barusan itu kan belum terjadi ya, atau mungkin sudah terjadi tetapi butuh proses yang lebih panjang lagi. Karena yang tadi belum terlihat, tapi sebenarnya bisa dirasa kayak gitu. Nah, sesuatu yang baik atau harapan yang baik itu tentu perlu diusahakan, karena nggak bisa terjadi begitu saja ya, nggak instan langsung tek gitu langsung jadi baik, enggak. Ada usaha yang perlu dilakukan, dikerjakan. Nah, untuk hal ini ya, usahanya itu bisa beragam
Jadi kalau ngomongin masa depan, kita tuh bisa ngomongin banyak hal. Kita bisa ngomongin potensi, kita bisa ngomongin tentang bagaimana memaksimalkan diri di dalam Tuhan, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kali ini, saya mau mengajak kalian merenungkan satu ayat saja, Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23. Kalau yang sudah hafal, nggak perlu dibuka Alkitabnya. Karena juga ada di depan kok. Iya. Amsal 4 ayat 23. Saya minta tolong dong, Randy, tolong bacain. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Baik, terima kasih. Siapa di sini yang belum pernah, nggak apa-apa, ngomong aja ya, angkat tangan. Siapa yang belum pernah dapat ayat ini atau belum pernah baca sesuatu yang baru nih kok gitu? Ada? Ada? Siapa yang bosan dengan ayat ini? Ada? Boleh pulang gitu. Oke, bahasa Indonesia sehari-harinya, Michelle boleh tolong bacain bahasa Indonesia sehari-harinya, BIS. BIS-nya adalah jagalah hatimu baik-baik, sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Ya, thank you. Nah, biasanya gini, saya mau bawa kalian memahami ayat ini dulu ya. Kan kasih tahu ya, jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Bahasa Indonesia sehari-hari ditulis, jagalah hati baik-baik. Ya, dari segala kewaspadaan atau baik-baik yaitu sama ya. Sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Nah, kalau ngomongin hati itu bicara tentang core di dalam diri kita ya, sesuatu yang tidak terlihat gitu ya, inside gitu. Kalau ngomongin kehidupan, yaitu bicara tentang sesuatu yang nampak, terlihat, yaitu outside. Makanya biasa aku kasih judul tuh inside out gitu ya. Jadi dari yang apa namanya, yang terlihat, yang nampak itu semua berasal dari hati, berasal dari sesuatu yang tidak terlihat di dalam diri kita. Nah, di dalam bahasa Indonesia sehari-hari itu jelas ditulis, hati menentukan jalan hidupmu. Jadi hati menentukan jalan hidup. Kalau ngomongin jalan hidup, itu tuh ngomongin apa sih? Ngomongin tentang bagaimana atau kemana kita melangkah. Dan hal itu kalau kita sudah melangkah itu bicara tentang ya masa depan kita. Karena masa depan bukan hanya bicara tentang 5 atau 10 tahun kemudian. Masa depan juga bicara tentang minggu depan atau ke depannya sekian menit ke depan dan seterusnya. Karena kita nggak akan pernah tahu. Apa ada yang tahu akhir kompas ini seperti apa, poin-poinnya? Gak ada yang tahu kan gitu. Mungkin ngeraba bisa, apalagi udah dari sekolah minggu, kayaknya Kopal bakal ngomongin kesini nih gitu ya. Mungkin bisa aja gitu ya. Kalau pupu aku tanya mungkin dia bisa aja gitu ya ngeraba. Tetapi persisnya detailnya seperti apa kan nggak ada yang tahu kayak gitu. Nah, jadi maksud aku, hati kita itu kita perlu jaga baik-baik karena akan menentukan jalan hidup kita. Jadi kalau saya boleh ilustrasikan kira-kira gini ya. Kalau kita ngomongin hati, hati kita itu sebenarnya menentukan pikiran kita. Oke, bagaimana kita berpikir, baik, buruknya dan seterusnya. Itu berasal dari sini. Nah, masuk ke pikiran, maka di situ akhirnya kita mengambil suatu keputusan, boleh enggak, dan seterusnya. Kemudian dari keputusan menghasilkan suatu tindakan. Nah, ini dia. Dan tindakan menghasilkan yang dari tadi kita bahas, itu adalah masa depan. Jadi ternyata dari sesuatu yang tidak terlihat di depan sana, itu berangkat dari keadaan hati kita. Artinya hati kita menentukan masa depan kita juga. Kita boleh bahas apapun kalau ngomongin masa depan, tapi hari ini mari renungkan satu kata ini, yaitu hati. Karena hati kalian sangat menentukan masa depan kalian. Oke, hati kalian sangat menentukan masa depan kalian. Keputusan, tindakan. Contohnya gini ya, kalau hati kita nggak beres, belum pernah dibenahi, nggak pernah didoain, nggak peduli dan seterusnya gitu, atau kita nggak pernah belajar mengampuni sehingga hati kita benar-benar tercemar, maka masa depan kita pun juga akan udah dapat diraba tuh dari sini gitu sebenarnya. Dan kita bisa melihat masa depan kita akan penuh dengan amarah jika kita tidak pernah memberesi hati kita dari sekarang, dari usia kita masih dini. Jadi Amsal 4 ayat 23 yang barusan dibaca ini mau kasih tahu ke kita
perlu banget jaga hati. Kenapa? Karena hati kita menentukan pikiran kita dan akan menentukan keputusan kita berlaku ini atau tidak gitu. Dan itu menghasilkan suatu tindakan, dan tindakan itu akan menghasilkan masa depan. So kalau hati kita beres, masa depan kita juga pasti oke lah gitu. Maka itu perlu banget diberesin hati kita. Amin. Nangkep apa yang saya maksud ya? Oke, thank you. Nah, untuk itu sekarang adalah how ya, gimana caranya menjaga hati kita. Nggak gampang ya, jaga hati nggak gampang. Saya juga mikir gitu loh, kayak ini handphone gitu ya. Saya dari dulu sampai sekarang kalau punya handphone tuh harus punya protect yang kuat banget gitu, harus punya casing yang kuat, yang kokoh gitu ya. Kemudian harus pakai tempered glass, kalau bisa double gitu ya. Karena kayaknya nggak pernah ada handphone yang mulus bagi saya gitu ya. Selalu ada aja yang retak gitu. Ini tempered glass udah ganti yang ketiga kalinya. Puji Tuhan baru tempered glassnya, bukan layarnya ya. Kalau layarnya kayak nyesek gitu. Ngejaganya luar biasa gitu ya. Capek gitu ya. Apalagi hati. Sesuatu yang seringkali mungkin kita abaikan loh. Pernah nggak sih ada yang dapat insight tiba-tiba, kayaknya aku harus jaga hati aku baik-baik deh gitu. Suatu pagi kita bangun di pagi hari, tiba-tiba ada insight dari Tuhan, Roh Kudus berbicara kayak gitu. Randy, jaga hatimu baik-baik ya. Ingat firman Tuhan hari ini, waktu kamu sekolah lagi ngapain dan seterusnya. Karena rata-rata kita tidak terlalu peduli dengan sesuatu yang nggak kelihatan. Ya, kadang-kadang kayak gitu. Nah, maka dari itu hari ini saya ingin mengajak kalian aware tentang keadaan hati kita. Nah, bagaimana cara menjaga hati kita? Yang pertama adalah saya mau ngomongin sesuatu yang mungkin bisa dibilang agak berat, tetapi ini penting, makanya saya perlu bahas, yaitu tentang berhala. Coba yuk kita baca dulu Keluaran 20 ayat 3 sampai 4. Saya minta tolong Adia di Keluaran 20 ayat 3 sampai yang keempat. Di depan sih nggak ada. Keluaran 20 ayat 3 sampai 4. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Terima kasih. Lanjut dulu ya ke Yeskiel 36 ayat 25. Aldo boleh minta tolong ya dok ya. Yeskiel 36 ayat 25. Yeskiel 36 ayat 25. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisan dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Oke, terima kasih Aldo. Kamu orang sekian yang selalu baca berhala-hala. Aku suka dengerin murid aku, siapapun yang aku minta tolong baca, juga termasuk gue tentunya gitu ya, pasti mau berhala-hala gitu ya. Murid aku suruh baca kayak gitu, berhala-hala gitu. Berhala. Ya kadang-kadang juga seringnya kayak gitu saya sendiri. Oke, yuk kita bahas ini. Nah gini loh teman-teman, kalau ngomongin hati itu ngomongin berhala juga loh. Karena gini, ini yang penting. Beberapa bulan yang lalu saya pernah bahas ini di ibadah umum ya. Tapi saya akan ambil highlight, saya akan meng-highlight poin pentingnya aja untuk ayat yang ini. Jadi singkatnya gini ya, sejak semula waktu Tuhan memberikan perintah, yaitu 10 perintah Tuhan, itu ada perintah jangan ada Allah lain daripadaku, kata Tuhan kayak gitu kan. Lalu jangan apa? Jangan membuat patung. Udah jelas kayak gitu. Ada yang pernah buat patung di sini? Pelajaran art gitu. Buat patung. Oke, thank you. Oke, Aldo, thank you. Masa sama Aldo, kamu sembah nggak patungin kamu? Enggak ya? Ada nggak yang udah atau gini deh, kalian pernah nggak sih melihat teman kalian gitu? Ada yang masih melakukan hal tersebut? Nggak ada ya? Ini dunia zaman sekarang nggak ada yang melakukan hal itu ya. Jadi kalau kita membahas berhala hanya bicara kategorinya patung, itu kayak udah ketinggalan zaman ya gitu. Nah, tapi gini, kita perlu sadar bahwa sejak semula Tuhan tuh udah kasih tahu, jangan ada Allah lain daripadaku, jangan buat patung yang menyerupai dan seterusnya. Tetapi nyatanya apa? Bangsa Israel terus menerus membuatnya, betul ya?
Paling nggak nih cerita yang ini nih, ini bukan sih? Iya, ini kan lembu emas ya. Ceritanya, singkatnya kayak bangsa Israel ditinggal sebentar sama Musa, pemimpinnya, leadernya, lalu kemudian membuat patung. Saya nggak habis pikir gitu ya, mereka sudah dipelihara Tuhan begitu rupa, tetapi ditinggal sedikit langsung membuat patung kayak gitu, langsung ditinggalkan Tuhan yang dia sembah selama ini. Nah, jadi sejak semula Tuhan tuh udah kasih tahu, bahkan itu di awal-awal, di Keluaran 20 ini di awal kan ya? Iya, Keluaran 20 ayat 3 sampai 4 itu kan di awal-awal Tuhan kasih tahu lebih dulu tentang itu. Kenapa? Karena itu prioritas penting, karena itu yang sering kali jadi masalah juga. Contohnya yang tadi saya minta tolong baca Yehezkiel 36 ayat 25. Di situ saya ulangi ya. Tuhan akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu, dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu. Gini, ya ini saya ayatnya panjang, cuman nggak mungkin dibahas satu persatu. Jadi gini, kalian pikir bangsa Israel punya dosa itu banyak. Ada dosa perzinahan, ada dosa ketidakadilan, mereka ada juga yang tidak adil kepada orang yang nggak mampu ya, dan masih banyak dosa yang mereka lakukan. Mungkin ada dosa ngomongin tetangga atau dosa yang lainnya kayak gitu ya. Tapi yang di-mention di ayat 25 ini tentang berhala. Kira-kira kenapa? Ada yang bisa kasih masukan nggak? Kira-kira kenapa sampai yang di-mention, yang disebutkan di dalam ayat 25 ini adalah tentang berhala? Dari sekian banyak dosa yang disebutkan adalah berhala. Kira-kira kenapa menurut kalian? Ada yang mau kasih masukan? 5, 2, 1. Nah, gini teman-teman. Karena gini ya, kalau memang berhala yang di-mention, berarti memang itu yang menjadi masalah besar bagi bangsa Israel. Dan sebenarnya itu juga masalah besar bagi kita. Kenapa? Karena yang tadi saya bilang, ditinggal dikit bikin berhala, ditinggal dikit bikin berhala. Seakan-akan Tuhan tuh nggak pernah nolong mereka gitu. Padahal Tuhan selalu menolong mereka, tapi dikit-dikit malah mereka ditinggal dikit bikin berhala dan seterusnya. Nah, maka dari itu, dari sekian banyak itu yang selalu dipermasalahkan oleh bangsa, oleh Tuhan pada saat kitab Yehezkiel ini ditulis. Nah, karena memang akar masalah bangsa Yehuda ini adalah penyembahan berhala, dan ini juga masalah di dalam kehidupan kita. Gini, seperti yang saya sudah tanya tadi, kalian mungkin nggak ada yang buat patung zaman sekarang, lalu kalian sembah, nggak ada yang buat kayak gitu. Tetapi waktu kita menganggap bahwa Tuhan saja tidak cukup bagi kita, itu adalah suatu tindakan penyembahan berhala loh. Di saat kita lebih mementingkan hal lain daripada Tuhan, itu kita sudah melakukan tindakan penyembahan berhala. Di saat kita lebih tertarik dengan hal lain dibandingkan dengan Tuhan, ya itu sudah termasuk tindakan penyembahan berhala. Jadi segala sesuatu sebenarnya yang lebih daripada Tuhan, entah itu hobi, entah itu kesenangan kita, hal apapun yang membuat hati kita tuh lebih tertarik melakukannya lebih daripada Tuhan, itu adalah tindakan penyembahan berhala. Jadi luas, tindakan penyembahan berhala ini bicara tentang keadaan hati kita sebenarnya, bukan sekedar bikin patung, tapi bagaimana kita melakukan suatu kegiatan. Mungkin kegiatan itu positif, tetapi jika dilakukan itu melebihi dari rasa cinta kita kepada Tuhan, ya itu udah jadi berhala. Saya sering berkata seperti ini. Dulu ya, almarhum pendeta Markus atau bapak gembala kita, Om Markus ya, itu pernah negur saya gitu waktu masih kuliah kayaknya sih ya gitu. Karena aku suka main basket ya, dan main basketnya di hari Minggu sore gitu. Ya kan, kadang-kadang kayak sengajain gitu loh jadwalnya. Udah biarin deh main basket di jadwal ini hari Minggu aja kayak gitu loh. Kadang-kadang kayak gitu juga. Tapi waktu itu almarhum bapak gembala ingetin saya, Paulus tuh lebih seneng dengan basketnya daripada Tuhannya ya. Gitu. Coba saya tanya sama kalian, basket salah nggak sih? Enggak ya. Olahraga nggak salah ya, tapi jika kegiatan itu, tindakan itu, apapun itu, walaupun mungkin terdengar positif sebelumnya, hal itu bisa jadi salah di hadapan Tuhan jika kita melakukannya lebih daripada Tuhan. Kita lebih tertarik melakukan hal itu lebih daripada Tuhan.
hal apapun. Kalau konteks saya pribadi, sekarang pelayanan pun termasuk tindakan penyembahan berhala. Jika saya melakukannya, saya lebih tertarik ngomong kayak gini tanpa memikirkan relasi saya dengan Tuhan. Itu suatu tindakan penyembahan berhala juga. Pokoknya segala sesuatu, sekalipun itu terdengar baik kayak gitu. Maka dari itu kita perlu hati-hati di dalam hal ini. Kita perlu jaga hati kita dengan memikirkan apa sih yang membuat kita tuh lebih tertarik lebih daripada Tuhan. Hal apa? Setiap orang tuh biasanya beda-beda. Ada hobi, ada kesenangan, ada kalau dia udah lebih dewasa bisa jadi adalah pekerjaannya, sehingga melupakan doa pribadi. Nggak usah ngomongin ibadah dulu lah, melupakan doa pribadi aja. Itu kan kayak juga jadi masalah. Cuman kan itu masalah personal ya, urusan kalian dengan Tuhan. Karena hati kita itu dipuaskan oleh hal itu, hal-hal yang membuat kita tertarik melakukannya gitu ya. Padahal seharusnya hati kita dipuaskan oleh Tuhan. Banyak orang Kristen seperti ini yang akhirnya mungkin dia ibadah, dia pelayanan, dia mungkin rajin datang ke gereja, tapi nyatanya hatinya tidak seperti itu. Saya cerita sedikit ya, ini ada seorang raja ya, 2 Tawarik 25 ayat 2. Ini agak tes ya, ini saya kopas. Namanya Raja Amazia. Ada yang pernah dengar? Raja Amazia, ada yang pernah dengar? Barusan saya ngomong, ada yang pernah dengar? Ini coba lama itu ya. Oke, nggak usah dipakai. Raja Amazia ini dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, guys. Dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tetapi tidak segenap hati. Berarti ada potensi juga kita melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Raja Amazia ini. Kita melakukan tindakan sesuatu hal-hal yang mungkin ya itu baik, itu benar di mata Tuhan. Jelas loh ya, ini ngomongin kebenaran. Berarti bicara tentang ibadah, bicara tentang doa, bicara tentang, sebenarnya kalau konteks ini bicara tentang hukum Taurat, bagaimana dia melakukannya, itu baik banget, saleh banget kelihatannya. Tetapi tidak segenap hati. Ukurannya apa dari Tuhan? Hati. Sesuatu yang manusia nggak bisa pandang. Kalian mungkin melihat kayak gini, oh kopal pelayanan, kopal khotbah, atau siapalah yang berdiri di depan ini khotbah pelayanan. Dan kalian mungkin beranggapan, oh kopal baik. Tapi kan yang paling tahu aku seperti apa, ya siapa? Ya Tuhan. Karena ukurannya hati. Sesuatu yang sulit untuk dihitung, diukur dan seterusnya. Dibikin buat skripsi juga ribet kayak gitu kan ya. Nah, Amazia pernah melakukannya. Dia melakukan segala sesuatu apa yang benar tetapi tidak dengan segenap hati. Kenapa? Karena setengah-setengah. Di satu sisi masih melakukan A, di satu sisi lain masih melakukan B. Padahal yang B ini bisa jadi melukai hati Tuhan. Kira-kira kayak gitu. Ilustrasinya kayak gini ya. Persis seperti orang yang suka selingkuh gitu ya. Maunya sama si A tapi juga sama si B. Anggaplah kayak gitulah ya, gampang. Mau sama si A tapi juga mau sama si B gitu ya. Nggak bisa menetapkan suatu komitmen. Nggak bisa. Ini jadi masalah di dalam hati kita. Dan banyak orang yang jatuh di masa depan walaupun sudah menjadi hamba Tuhan atau bahkan mungkin Kristen yang taat bertahun-tahun, karena nggak pernah mau melepaskan berhala-berhala di dalam hatimu. Pertanyaanku gini aja deh hari ini. Untuk poin pertama ini, hal apa sih yang membuat diri kalian tuh lebih tertarik melakukannya lebih daripada Tuhan? Jawab dalam hati kalian. Ini urusan kalian dengan Tuhan, bukan dengan saya sih, dengan Tuhan. Karena cuma Tuhan yang tahu ya keadaan hati kalian. Hal apa yang membuat dirimu tuh lebih tertarik melakukannya lebih dari Tuhan? Hobi, pelayanan mungkin, atau mungkin uang sudah menjadi masalah ya, pekerjaan atau apapun itu lah. Apa yang membuat kalian lebih tertarik melakukannya lebih daripada Tuhan? Dan itu bisa jadi adalah ya berhala yang perlu kita singkirkan, yang perlu kita bereskan. Kenapa? Karena gini ya, waktu kita berelasi dengan Tuhan, berhala itu menjadi penghalang. Oke, berhala itu menjadi penghalang. Jadi waktu kita mau ketemu Tuhan, kita
enakan melakukan hal ini deh. Contoh saya, lebih enak main basket deh. Waktunya doa, lebih baik saya main basket deh. Waktunya ibadah, saya lebih baik main basket deh, kayak gitu. Jadi harusnya saya itu punya komunikasi, jalurnya lurus, jelas ke Tuhan. Akhirnya terhalang karena berhala-berhala yang kita nggak pernah beresin, yang kita diamkan terus-menerus bertahun-tahun ada di dalam hati kita. Akhirnya kita nggak pernah singkirin berhala itu, dan akhirnya kita ketemu berhala itu lagi, ketemu berhala itu lagi, ketemu berhala itu lagi, dan mentok. Mungkin nggak orang kayak gini aktif datang ke gereja? Sangat mungkin. Saya sudah katakan dari tadi, sangat mungkin. Maka dari itu, dari awal saya mau tegaskan, kita perlu menyingkirkan berhala di dalam hati kita, supaya jalur komunikasi kita dengan Tuhan itu ya jelas, terlihat, nyata. Hal seperti ini kita perlu akui di hadapan Tuhan. Kemudian ya kita perlu bertobat melakukannya. Jika diperlukan ya perlu bimbingan khusus. Kalian bisa sharing. Sekali lagi ya, gereja ada untuk kalian. Mungkin kalau kalian yang tentunya jemaat ya, sebagai jemaat EYT, kalian mau sharing, kalian mau cerita dengan kakak-kakak pembina di sini, staff paling tidak, nggak ada salahnya, nggak ada salahnya. Atau ke saya, atau ke Ko Felix, atau ke CL, silakan, nggak ada salahnya. Karena lebih baik kita mengakui sekarang gitu ya, kita beresin sekarang sama-sama berhala di dalam hati kita. Karena takutnya apa? Ini kalau kita diamkan terus-menerus, ini akan mempengaruhi kita di kemudian hari, yaitu adalah masa depan kita. Yuk sama-sama beresin teman-teman, sama-sama beresin. Saya sendiri pun juga selalu mengupdate diri saya tentang hal ini. Kenapa? Karena jangan sampai apa yang saya lakukan ini, sekarang ini nih tentang pelayanan, ya saya senang ngelakuinnya aja udah, senang ngomong doang aja udah gitu, tapi lupa menjalin relasi dengan Tuhan. Nah, untuk itu beberapa belakangan ini sesuatu yang saya pernah lakukan di zaman dulu, cuman kayaknya udah kayak mulai males gitu lakukannya, dan akhirnya saya coba melakukan yang lagi, yaitu coba puasa gitu ya, puasa. Kenapa? Bukan sekedar nahan lapar ya guys. Puasa bukan sekedar nahan lapar, karena nggak ada gunanya kalau itu namanya diet kayak gitu ya. Kalau cuma nahan lapar, puasa harus disertai dengan doa tentunya. Sebelumnya perlu doa, setelahnya juga doa. Ya kuat-kuatan aja ya. Maksud saya nggak ada patokan yang pasti harus dari jam berapa sampai jam berapa gitu. Tapi saya membiasakan diri untuk apa? Untuk sadar siapa saya di tempat ini dan harusnya jadi berkat seperti apa gitu. Dan masing-masing dari kita punya tanggung jawab yang berbeda tentunya. Sekali lagi, mari kita bereskan berhala-berhala di dalam hati kita. Kenapa? Karena berhala itu bisa mempengaruhi masa depan kita. Amin teman-teman. Oke, yang kedua, langsung yang kedua, selain berhala, apa sih kita perlu bereskan? Karena berhala kan adanya di hati ya. Maksud saya, ukurannya tuh, ukuran dari Tuhan itu ya hati, nggak kelihatan ya. Maka yang kedua, tentang sesuatu yang sebenarnya nggak kelihatan juga. Sebenarnya nampak sih, ya. Karena bagaimanapun sesuatu yang nampak berasal dari yang tidak nampak gitu ya, dari dalam gitu maksud saya. Markus 11 ayat 25, yuk kita baca dulu deh. Moses boleh tolongnya Mos? Markus 11 ayat 25, thank you. Markus 11 ayat berapa? Ayat 25. Markus 11 ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ambillah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Oke, thank you. Ya, saya ulangi ya. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahan. Jadi salah satu yang perlu dibereskan supaya masa depan kita bisa menjadi lebih baik adalah tentang melepaskan pengampunan. Pengampunan itu diberikan ya, namanya juga forgive ya. Dari katanya aja juga dari give, pemberian. Ya, emang sesuatu yang harus kita kasih gitu loh. Nah, gini teman-teman, banyak orang yang nggak mau belajar tentang mengampuni sehingga hatinya tuh kayak masih tercemar, sehingga bertahun-tahun hal itu sering kali dibawanya. Gini ya,
banyak orang yang berada di masa sekarang, anggaplah itu saya gitu ya, si Paulus ini. Tetapi si Paulus ini masih sering kali menyimpan bagasi atau baggage masa lalunya gitu. Nah, orang yang baru ini, orang yang harusnya punya kesempatan yang baru, peluang yang baru dan seterusnya, tetapi masih bawa koper yang lama, koper-koper yang isinya tentang iri hati, tentang dendam, kebencian, dan kepahitan, dan lain sebagainya. Akhirnya hidupnya akan jadi jauh lebih berat, dan ini bisa mempengaruhi masa depannya. Saya melihat banyak sekali orang-orang yang sudah dewasa, jauh lebih dewasa daripada kalian, itu hidupnya di dalam amarah, kelihatan sekali gitu, sehingga dia seringkali melukai bahkan secara fisik, juga secara perkataan. Nah, itu bisa nampak lewat perkataannya sih, atau fisik lah gitu. Nah, orang yang suka melukai orang lain lewat kata-kata, bahkan lewat fisik, maksudnya jelas-jelas melukai fisiknya gitu kepada sesamanya, itu ada yang masalah tuh. Berarti ada masalah di masa lalunya yang perlu dibenahi, yang perlu dibereskan. Kenapa? Karena hanya orang yang masih sakit yang mampu menyakiti orang lain tuh. Dan dia selalu bawa koper masa lalunya itu. Dia bisa ada dendam yang nggak pernah diberesin, ada sesuatu yang nggak pernah diberesin, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga kemanapun dia pergi, walaupun usia sudah dewasa, ya akhirnya amarah selalu dibawanya kemana-mana. Dan banyak orang yang nggak mau belajar tentang hal ini sehingga hatinya tercemar. Saya tanya dulu deh, siapa di sini yang pernah kadarnya gini dulu deh ya, kesel. Siapa di sini pernah kesel sama seseorang? Boleh tolong angkat tangannya? Ya, pernah dong ya. Ini yang nggak angkat tangan saya jadi kesel nih. Oke, thank you. Siapa yang pernah dendam ke seseorang, siapapun dia ya, dendam gitu? Siapa yang pernah? Oke, thank you. Saya juga ya, saya juga pernah soalnya. Masa yang nanya nggak angkat tangan? Siapa yang pernah sampai, bisa dibilang sampai kepahitan gitu? Gue kayak enak ngeliat muka dia gitu, sampai kayak gitu. Ada nggak sih? Oh ada, oke, thank you. Berat ya hidupmu. Tadi angkat tangan, Aldo ngerangan nggak dok? Oke, aku boleh nanya sedikit ya dok? Nah, Aldo, dan sekarang menurut Aldo sendiri udah rilis belum sih itu semua? Udah ya? Nah, waktu itu rasanya apa sih dok maksudnya? Waktu kamu masih menyimpan pahit itu? Ya enak kalau ketemu. Enak kalau ketemu. Jadi anggaplah itu saya gitu ya. Seseorang itu adalah Paulus gitu. Jadi kamu enak. Bahkan ya, saya kasih tahu kepada kalian. Bahkan sampai ada satu titik orang sampai benar-benar muntah gitu. Jadi fisiknya itu mempengaruhi. Jadi keadaan hati itu mempengaruhi fisiknya, dan dari dunia medis pun itu ternyata bisa mempengaruhi tentunya gitu ya. Kalau dia sampai benci banget sama seseorang kayak gitu. Berat gak sih dok kalau hidup kayak gitu dok? Menurut kamu? Berubah ke yang lain sih. Kenapa? Ke influence yang lain. Mempengaruhi ya, mempengaruhi banget ya. Boleh tahu salah satunya mempengaruhi apa? Hubungan sama Tuhan. Habis itu ada sih habit buruk yang harus dihilangin jadinya. Oke, thank you. Nah, teman-teman gini, apa yang saya tanyakan kepada Aldo ini itu benar-benar akan mempengaruhi masa depannya gitu. Juga mempengaruhi kalian ya. Kalau kalian nggak mau rilis itu semua. Makanya dari itu saya kalau ngomongin masa depan, kita oke lah, kita bisa ngomongin tentang potensi, kita bisa ngomongin banyak hal, tapi hari ini tolong pikirkan tentang keadaan hati kalian. Bagaimana tentang pengampunan? Masih nggak kita melepaskan pengampunan kepada seseorang yang memang kita udah pernah benci, mungkin kesel gitu. Karena hati yang penuh dengan dendam itu bisa merusak karakter kita loh. Benar-benar bisa merusak karakter kita. Merusak hubungan kita dengan Tuhan. Persis seperti yang dikatakan oleh Aldo tadi. Dan jika itu didiamkan terus-menerus, nah itu bisa jadi masalah di kemudian hari. Saya mau cerita tentang Yusuf ya, tentang kitab Kejadian. Itu ada di Kejadian 37-an sampai ke belakang 50-an gitu, tentang Yusuf dan saudara-saudaranya.
Oke. Ada yang mau gantiin saya? Kayaknya udah pada tahu lah ya. Saya ringkas aja sedikit ya. Jadi Yusuf ini dijual ya. Dibuang dulu kan ya. Benar ya, dibuang oleh saudara-saudaranya ya. Gitu. Kayaknya ada sepakat nih saudara-saudara. Ini si Rese nih ya, dikasih gaun baju keren mulu gitu kan ya. Branded lagi, Uniqlo kayak apa gitu segala macam, dan jeburinnya pure gitu kan ya ke dalam sumur. Oke. Nah, ke dalam sumur kayak gitu kan ya. Terus kemudian diangkat, tapi diangkat bukan untuk sayang-sayang, tetapi untuk dijual. Nah, jadi cuan nih kayak gitu kan ya. Daripada jadi masalah, jadi beban, mending jadi duit kan kayak gitu ya. Udah dijual aja kan kepada siapa yang ingat? Tebak-tebak berhadiah? Enggak ada dia nih, sorry. Musafir lah ya, pokoknya pedagang-pedagang gitu kan ya, yang lewat. Dijual lah tuh Yusuf sama saudaranya. Tanya, enak gak sih kalau punya saudara kayak gitu? Pengen nampol gak sih? Ya gak sih? Mendingan berantem aja deh kayak gitu kan ya, kelar kayak gitu. Udah dibuang, dijual gitu kan ya. Ya cuman Yusuf mungkin punya perasaan gitu kali dulu, cuman ya 10 lawan 1 kan susah juga gitu lawannya. Udah akhirnya dia dijual tuh. Setelah itu hidupnya naik turun. Saya nggak perlu detail lah ceritanya yang ini ya, karena kepanjangan. Nggak pelan. Hidupnya naik turun. Dia pernah dipenjara juga, pernah digoda istri Potifar, kemudian ya difitnah lah ya istilahnya kayak gitu, dan seterusnya. Sampai satu titik dia jadi pemimpin. Ya. Waktu jadi pemimpin, ada yang tahu nggak jabatan dia itu apa? Ada yang tahu? Ada yang ingat? Sebenarnya saya jadi deket juga tahu. Ada yang ingat? Ya pasti ini Firaun ya. Firaun mempercayakan seluruhnya kepada siapa namanya Yusuf itu. Ya. Jadi kayak PM-nya lah, perdana menterinya kira-kira kayak gitu. Ya atau gubernur ditulisnya sih kayak gitu dalam kita. Nah singkat cerita, waktu itu akhirnya ada masa kelaparan. Saudara-saudaranya yang pernah ngebuang dia itu datang untuk minta makan ke tanah Mesir. Datanglah mereka dan seterusnya minta makan. Ketemunya sama siapa? Pimpinannya, yaitu adalah Yusuf. Kalian kalau jadi orang berkuasa nih ya, terus ngelihat saudara kalian atau siapapun yang pernah merusak diri kalian di masa lalu, pernah buang kalian, pernah jual kalian, kira-kira apa sih yang kalian lakukan? Pengennya balas ya nggak sih? Disiksa kayak mutilasi, nah, apalagi psikopat ya, jarinya kayak dilepasin satu persatu. Kayak kalau dia menyimpan dendam begitu rupa, mungkin dia akan melakukan hal-hal di luar nalar manusia pada umumnya gitu. Dan akhirnya apa yang dilakukan Yusuf? Ada yang tahu nggak? Ada yang ingat nggak? Saya beneran nanya kalau ini. Ada yang ingat nggak apa yang dilakukan Yusuf waktu ketemu sama saudara-saudaranya ini akhirnya? Waktu itu nih guys, anggaplah ini saya Yusuf. Nah, saya baiknya lah ya, kalian yang jahat lah. Nah, saya Yusuf gitu. Nah, kalian yang jahat-jahat ini kayak gitu kan ya. Waktu kalian minta-minta nih ke saya, minta makan kayak gitu kan ya, di dalam masa kelaparan, Yusuf itu menyuruh seluruh pegawai istana itu pergi. Ya, lu beli rokok deh bentar, lu beli apa kek, beli kopi segala macam semua. Pergi. Yang ada cuma kalian dan saya. Dan saat itu Yusuf, setelah pegawai istana itu udah nggak ada, Yusuf menangis gitu ya, menangis. Tadinya kemungkinan besar saudara-saudaranya nggak tahu dia Yusuf adiknya loh. Kenapa? Karena riasan orang Mesir itu sangat berbeda sekali dengan orang Yahudi. Ya. Kalau nggak salah kosmetik awalnya dari Mesir dulu tuh. Ya, alisnya apa segala macam. Kalian pernah nonton film ya, kurang lebih tahu ya gambarannya. Jadi rupa si Yusuf memang nggak diketahui oleh saudara-saudaranya gitu. Nah akhirnya Yusuf yang memperkenalkan dirinya kepada mereka, dan di saat itu dia menangis. Dia menangis. Ya singkat cerita ya, dia mau mengampuni saudara-saudaranya. Dia nangis-nangisan. Kayak drama-drama FTV kayak gitu lah, peluk-pelukan, mungkin segala macam. Tapi ternyata saudara-saudaranya juga takut. Di situ mungkin Yusuf masih masih mau mengampuni, tetapi kenapa? Karena masih ada bapaknya, siapa namanya? Yakub. Ya. Waktu Yakubnya meninggal,
waktu Yakub yang meninggal, saudara-saudaranya itu takut. Jangan-jangan sekarang kita akan dibunuh nih, akan dihancurkan nih oleh Yusuf. Tapi Yusuf nggak melakukannya. Yusuf tetap mengampuni mereka, melakukan tindakan kasih kepada saudara-saudara yang pernah menjual dan seterusnya itu. Maksudku kayak gini loh, kalau dia nggak pernah rilis pengampunan kepada saudara-saudaranya, dia nggak akan bisa jadi orang hebat yang penuh dengan belas kasih yang diurapi oleh Tuhan. Kenapa? Karena kalau dia hanya menjadi orang hebat yang mungkin dengan ability yang dia punya, bisa saja orang tuh bisa menduduki posisi tertinggi gitu. Tapi kan yang menentukan dia bertahan atau tidak, ya seperti quote-quote yang ada di internet itu apa? Karakter. Karakter itu menentukan sekali. Dan salah satunya adalah tentang mau mengampuni kepada orang-orang yang pernah menyakiti hati dia. Nah, orang yang tidak pernah mengampuni itu adalah orang-orang yang selalu hidupnya di masa lalu. Gue ingat tuh kesalahan lo yang dulu tuh gitu. Aku cerita sedikit deh, kayaknya aku udah pernah tapi udah sekian tahun yang lalu. Saya pernah main futsal bareng sama reuni gitulah sama anak sekolah dulu ya, sama anak SMP kayak gitu. Main futsal gitu ya. Padahal nggak bisa main ya, cuman ikut-ikutan aja ya, seneng-seneng aja gitu. Nah, di saat itu ada dua teman saya marahan kayak gitu. Bisa satu selengkat gitulah, singkat cerita gitu, terus marah gitu. Wah, lu gini. Kan kita mau seneng-seneng ya, kita mau reuni gitu kan ya, seneng nih udah lama nggak ketemu, tiba-tiba ada yang marahan kayak gitu kan. Ya, singkat cerita akhirnya teman saya ini benar-benar berantem, udah mau pukul-pukulan kayak gitu kan. Nah di situ saya mikir kayak gini loh teman-teman. Ya ampun, itu berarti apa? Dia tuh masih mengingat tentang masa lalunya. Kenapa? Karena dia ngomong kayak gini. Lo kan dari dulu lo main tuh dari sekolah nggak pernah benar, selengkat gua dan segala macam. Ya ampun, dia sekarang udah kerja, punya uang, punya pekerjaan yang layak kayak gitu, tapi masih ingat masa SMP-nya. Nah, kau tahu apa yang saya maksud? Orang yang nggak pernah move on kayak begitu tuh. Orang yang nggak pernah moving forward, orang mau udah hidup mungkin ya kalau zaman sekarang, kalau kejadian itu zaman sekarang, mungkin orang itu udah di tahun 2022, tetapi keadaan hatinya masih di tahun 2000 kali. Iyalah, udah kerja, terus SMP dibawa-bawa. Pernah nggak sih kalian melakukan kayak gitu? Dulu tuh dia tuh pernah kayak gini, nyakitin gue tuh kayak gitu. Oke, kalau sama teman sepelayanan, kalau sama relasi yang seusia dengan kalian, mungkin kalian belum terlalu bermasalah kalau di usia kalian ya. Paling mungkin ada beberapa. Tapi bagaimana dengan orang tua kalian? Kalian pernah ada masalah nggak dengan orang? Saya nggak minta kalian untuk angkat tangan, saya minta kalian ngaku jujur di dalam hati kalian. Pernah nggak kalian ada masalah dengan orang tua kalian? Papa kalian, atau dengan mama kalian? Atau dengan pembina, pokoknya wali dari kalian lah gitu. Siapapun yang lebih tua daripada kalian. Pernah nggak ada masalah? Saya jujur, saya pernah. Dengan papi saya bermasalah banget. Mungkin kalau Aldo udah sering, kayak Aldo pupu gitu, udah sering dengar ceritanya kali kalau zaman-zaman dulu gitu. Saya tuh bermasalah gitu dengan papi saya gitu ya. Puji Tuhan ya, singkat cerita udah ada pemulihan lah kayak gitu kan ya. Karena kalau enggak ya, gue cuma kayak jadi seorang hamba Tuhan yang bisa ngomong tentang pengampunan, tapi diri sendiri nggak pernah mau mengampuni orang tua sendiri loh. Saking emang kok separah apa sih konflik kok misalnya kayak gitu, kalau ada yang nanya, ada yang nanya nggak sih? Nggak ada ya? Oh, thank you. Konflik terparah aku tuh sampai gini, lulus SMA gue nggak mau satu rumah. Laganya udah kayak bisa cari duit aja gitu ya. Lulus SMA lu mau ngapain gitu kan? Lulus SMA, gini cerita singkat deh ya. Lulus SMA, koko sama aku kan cuma beda setahun kayak gitu lah ya. Cuman dia kan udah lulus duluan ya. Waktu dia lulus, dia itu tinggal sama opa sama oma. Kurang asem dia ninggalin aku gitu ya. Jadi dia udah dan saya sendirian bersama dengan orang tua saya gitu. Beberapa waktu yang lalu itu memang itu apa ya, seperti hell on earth gitu loh. Saya benar-benar males gitu di rumah, jadi ya keluar main terus kayak gitu. Akhirnya tibalah lulus SMA, gitu, cabut tuh langsung.
Ya cuma beda rumah sih. Kebetulan papi ada juga kan yang di sini rumah. Waktu itu masih ada oma saya. Jadi saya dari tinggal sama orang tua, kan cuma lumayan ya, nggak tiap hari ketemu gitu bagi saya. Bagi saya itu sih freedom loh, nggak ketemu orang tua tuh, jujur aja dulu kayak gitu. Makanya waktu saya pergi ke situ, yes, pulang jam 2 pagi, jam 3 pagi nggak ketahuan. Sempet sih ketahuan. Waktu ketahuan mati waktu itu diusir, beneran. Lo masih mau sama gue nggak? Kalau masih ikutin aturan gue, kalau nggak keluar cari kos sendiri. Ngitung dong, kayaknya belum cukup nih. Gaji sekian, masih kuliah, kayak gitu segala macem. Udahlah, ya pi. Tapi memang saya bukan orang yang terlalu melawan anaknya ya, selalu nyimpannya dalam hati, kayak gitu. Itu yang jadi masalah. Nah akhirnya jadi masalah, jadi bisa dibilang jadi kepahitan. Dan sampai satu titik ya puji Tuhan ketemu sama papi. Ya mungkin Roh Kudus menggerakkan kami berdua, dan di rumah di nomor 9 yang tempat alumen tadi di atasnya gitu, aku ya didoain, kita doa sama-sama kayak gitu, doa sama-sama. Dan saya sendiri melepaskan pengampunan, tapi juga melepaskan pengampunan. Gue rasa ya kalau kejadian itu nggak pernah ada, kayaknya saya nggak akan pernah lebih menjadi pribadi yang lebih baik di hari ini kayaknya. Kenapa? Karena orang yang tidak pernah mengampuni adalah orang yang selalu hidup di masa lalu. Aku ingat tuh dulu dia pernah giniin gua, dia kan bapak gua, tapi kok kelakuannya kayak gini ya, dan seterusnya. Wah capek lo hidup kayak gitu, beneran. Kalau sekarang udah dewasa, masalah saya bukan lebih ke orang tua, masalah saya lebih ke relasi, ke teman kerja, kayak gitu. Seiring berjalannya waktu, kalian pasti masalahnya, konfliknya berbeda-beda. Tapi yang saya mau ingatkan dari sekarang, setiap kali kalian ada masalah dengan siapapun juga, orang tua, papa, mama, teman, siapapun juga, buru-buru beresin. Kenapa? Karena kalau enggak itu bisa merusak masa depan kita. Sekalipun kalian menjadi orang penting di suatu hari nanti, punya banyak uang karena pekerjaan kalian luar biasa, tetap aja harus diberesin. Karena itu bisa merusak kalian sendiri. Saya pernah lihat sendiri orang yang selalu marah-marah. Kenapa? Karena nggak pernah melepaskan pengampunan. Mari kita mau belajar gitu ya, jujur di hadapan Tuhan tentang hal ini. So the question is, apakah kamu masih menyimpan amarah, dendam, kepahitan kepada seseorang? Coba ngaku di dalam hati aja ya. Saya nggak minta angkat tangan. Kalau iya, beresin sama-sama. Siapapun dia. Amin teman-teman. Mau ya kita belajar untuk pertama yang tadi, singkirkan berhala yang bisa mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan. Yang kedua adalah belajar mengampuni sekalipun sulit ya. Mengampuni itu topik yang selalu dibahas dari segala macam usia. Kenapa? Karena sampai kita mati kita masih perlu belajar tentang mengampuni loh. Titiknya mati maksud gua gitu ya. Karena kita selalu berrelasi dengan orang. Waktu kita berrelasi pasti ada konflik. Kalau ada konflik, tergantung keputusan kita mau mengampuni atau tidak. Dan yang terakhir, ketiga, kalau ngomongin jaga hati, itu ngomongin jaga relasi. Kenapa? Karena relasi itu mempengaruhi input kita loh. Jadi relasi itu bisa mempengaruhi masa depan kita. Ada yang pernah dengar nggak quote-quote semacam your friend is your future? Ada? Tahu lah ya? Enggak. Oke. Tapi benar, teman-teman kalian, relasi kalian, orang-orang sekeliling kalian akan sangat menentukan masa depan kalian, gitu ya. Karena relasi berkaitan dengan input. Tolong dibaca dulu deh 1 Korintus 15-nya dulu ya. 1 Korintus 15 ayat 33, tolong dibuka dulu. Amel, boleh minta tolong Amel. 1 Korintus 15 ayat 33. 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merupakan kebiasaan yang baik. Oke, ini ayat ampuh dari dulu sampai sekarang, tau gak sih? Kayaknya anak muda manapun di dalam kekristenan pasti dapat ayat ini terus-menerus. Karena kenyataannya yang benar, guys.
relasi itu berkaitan dengan input. Ini saya jelasin ya, kenapa ngomongin jaga hati juga bicara tentang jaga relasi. Karena waktu kita berteman kepada orang yang suka menolong, sedikit banyak kita belajar tentang menolong seseorang. Dan sangat mungkin kita melakukan hal yang sama, mungkin kadarnya berbeda. Kayak gitu. Kalau teman kita mungkin, kalau kita nggak pernah ngomong kasar, ya, holy, datang ke gereja, ngomongnya kalau nggak shalom ya haleluya, kayak gitu. Cuman 2 kata itu doang. Jadi aneh ya. Tapi kalau kalian bergaul dengan orang-orang yang sering berkata kasar, coba aja sebulan deh, sebulan terus menerus kalian berinteraksi dengan orang-orang kayak gitu, habis loh. Kebiasaan baik kita habis, terkikis. So awal-awal enggak gitu, oh iman kita mah kuat gitu, tapi lama-lama bisa kekikis. Saya sendiri belajar ya dari usia dulu masih remaja untuk jaga diri, jaga relasi maksudnya, jaga relasi. Kalau kita bergaul sama anak yang suka nyontek terus kita nggak pernah nyontek sebelumnya, bisa jadi ya seperti itu kitanya. Atau kalau kalian ada orang yang pernah bercanda juga kayak gini, oh kalau gitu kita nggak boleh bergaul sama pendeta. Kenapa? Karena kalau bisa jadi pendeta loh, gawat. Susah hidup lo katanya kayak gitu, makan apa katanya, makan batu kayak gitu kan ya, kalau jokes zaman dulu kayak gitu kan ya. Tapi ya aku kayak gitu ya, gaulnya papi sama Om Markus dulu diajak pelayanan kemana-mana ya beginilah gitu kan ya. Tapi serius waktu kemanapun kita pergi ya, kita berrelasi dengan siapapun, akhirnya kita akan ke bawah tuh, entah pengaruh baik atau entah pengaruh buruk kayak gitu. Karena bicara tentang input, relasi itu bicara tentang input. 1 Korintus 15 ayat 33 itu udah jelas, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Dan kalau pergaulan yang baik, pasti akan menambah kebiasaan yang baik juga gitu. Contohnya gini deh, dulu saya itu lulusan teologi ya teman-teman. Oke. Rata-rata kalau lulusan teologi, ya jadinya pendeta dong. Kalau enggak, paling dosen ya, bisa dosen. Nggak ada tuh teologi ujung-ujungnya jadi guru, beneran deh. Kalau mau gelarnya bukan MTH tapi MPDK, jadi pendidikan gitu ya. Nah itu bisa tuh jadi guru. Nah maksudku, aku kan mau ya jadi guru ya. Jadi waktu lulus, waktu ngelamar jadi guru, gue tuh nol ilmu tentang gurunya, bener-bener nol, nggak ngerti cara didik anak, bikin administrasinya tuh banyak banget. Jadi waktu ngelamar kayak pede aja. PD gila benar-benar. Jadi kan micro teaching ya istilahnya ya. Kan nggak sih? Istilahnya ya. Jadi kayak ya disuruh ngajar lah gitu ya. Disuruh ngajar gitu, dikasih kelas, dikasih topiknya apa gitu ya. Gue benar-benar kayak kepedean gitu. Nah, gue nggak bisa tidur loh. Karena nggak tahu bagaimana cara manage kelas, apa yang harus dilakukan dulu, kan ternyata biasa ada absennya di awal. Dulu awal-awal saya nggak pernah absen kayak gitu kan ya, anak murid datang puji Tuhan nggak datang ya gue kagak tahu kayak gitu. Itu awal-awal. Jadi waktu aku pertama kali micro teaching ya di depan murid-murid juga di depan kepala sekolah gitu kan ya, ada saya disuruh micro teaching tuh biasa orang cuma 15 menit tapi saya sampai habis pelajaran. Saya sebel banget waktu itu 40 menit gitu kalau nggak salah, kali 2 80. Nyebelin kan, 15 menit loh janji ya di awal, jadinya segitu, capek kan. Udah akhirnya berinteraksi gitu, ya puji Tuhan sih akhirnya diterima, anugerah Tuhan saya yakin itu, anugerah Tuhan, bukan kemampuan, gue yakin. Dan akhirnya gimana caranya supaya aku ngerti tentang menjadi guru yang baik, at least ngerti administrasinya lah gitu. Ada loh administrasi yang membingungkan menurut saya, kadang-kadang menyebalkan gitu ya. Saya nggak suka sekali bikin administrasi, entah itu berkaitan dengan absen, anak ini karakternya gimana, Randy hari ini, Adi gimana, jujur apa enggak, itu tuh ada loh centang-centang, Aldo nyontek nyuri apa ngapain nih kayak gitu. harus di list gitu. Nah, saya kan nggak ngerti ya, ilmu saya nol tentang pendidikan. Yang saya tahu cuma ngomongin tentang Alkitab doang gitu ya. Kita boleh ngomong banyak lah gitu ya. Tapi kalau pendidikan enggak gitu. Puji Tuhan akhirnya ya saya nyemplung dan saya belajar. Saya bergaul dengan guru, relasi saya dengan guru. Tapi bukan sekedar relasi, tapi kitanya juga harus mau belajar. Dan akhirnya ya puji Tuhan ya bisa belajar sedikit demi sedikit.
Sampai sekarang loh, sampai sekarang saya masih perlu mengupgrade diri karena masih banyak hal yang perlu dipelajari gitu. Jadi pergaulan kita itu sangat menentukan siapa kita sebenarnya, dan itu bisa menentukan masa depan kita. Kebiasaan relasi di sekeliling kita sangat mungkin itu bisa masuk ke dalam hati dan akhirnya bisa menunjukkan kebiasaan atau perilaku yang sama. Boleh minta tolong iringi instrumen, thank you. Jadi maksudku gini ya, kenapa ngomongin jaga hati, jaga relasi? Karena nggak semua teman itu membangun. Ada istilah zaman sekarang inner circle, support system, ya. Inner circle lah ya, kita ngomongin inner circle aja ya, jelas ya, yang alkitabiah banget. Kenapa? Karena Tuhan Yesus juga punya loh inner circle. Tuhan Yesus punya murid sekitar awal-awal nih ya, 60-70-an lah ya. Terus punya murid rasulnya yang disebut dengan rasul itu 12. Oke. Satu kutu kupret ya, pengkhianat soalnya. Nah 12, dari 12 ini ada yang lebih dekat lagi, ada berapa? Ada yang tahu nggak? Betul, 3. Ada yang tahu siapa namanya? Sekalian nih gue kasih kuis. Nggak apa-apa, kasih, nggak gue salahin kok. Nah. Ini nggak kayak di sekolah ya cuy. Ayo, siapa aja 3 orang itu? Ada yang tahu? Tebak-tebakan aja. Yohanes, thank you, 1, udah betul. 2 lagi, 2, ayo, 2. Petrus, betul, 1 lagi. Kerasa nggak? Yohanes sudah, Petrus sudah, itu udah betul. Ada 1 lagi. Tebak-tebakan aja. Yakobus, thank you. Jadi Yakobus, Yohanes, sama Petrus itu 3 inner circle Tuhan Yesus. Kemanapun Tuhan Yesus doa, dia diajak 3 orang itu. Even waktu Tuhan Yesus mencurahkan isi hatinya, rasa kegelisahannya, ketakutannya, dia bawa ke 3 orang itu. Dan yang paling dekat dari 3 orang itu siapa? 1 orang. Dari 3, Yohanes. Betul, Yohanes. Yohanes tuh paling dekat dengan Tuhan Yesus. Buktinya apa? Yang nongkrong waktu Tuhan Yesus disalib ya cuma Yohanes, yang lainnya kan gak ada. Terus kemudian Tuhan Yesus bilang, ini muridnya ku kasihi dan seterusnya. Singkat cerita yang aku mau kasih tau gini, kita tuh harus apa ya? Kita benar-benar perlu jaga orang-orang sekeliling kita. Kita nggak ngomongin kita cari temen yang sempurna ya, karena siapa kita sendiri aja sudah buat salah gitu kan. Tapi at least yang membangun, teman-teman. Orang mah bisa salah, tapi at least ngaku kalau dia salah atau membangun. Mau berubah lah gitu, mau berubah. Cari teman yang kayak gitu, yang mau berubah sama-sama. Kenapa? Karena kalau enggak itu bisa membawa pengaruh buruk gitu ya. Istilah kalau dalam zaman sekarang tuh toxic relationship gitu. Hubungan yang selalu membawa pengaruh buruk tuh kepada kita. Dan itu nyata ada dari zaman dulu, cuman bahasa kerennya baru ada sekarang aja gitu ya. Toxic relationship, ya itu nyata. Orang-orang yang senangnya tuh nge-drag kalian tuh ke bawah buat ke atas. Orang-orang yang senangnya tuh kalian tuh jatuh sama, jadi posisinya equal. Jadi kalau dianya buat dosa, ya at least ya lu juga lah. Kalau gua ngomong kasar, ya at least lu juga lah gitu. Minimal lu ngomong semut lah waktu lagi kesel gitu. Semut lu kayak gitu. Jadi dia pengen sama setara. Dia nggak pengen tuh orang tuh hati-hati dengan relasi kalian. Kenapa? Karena usia kalian usia dimana kalian tuh bergaul dengan banyak teman. Kalian bisa jadi nggak terlalu dekat dengan orang tua. Ya mungkin ada yang dekat ya, tapi bisa jadi ada beberapa dari kalian yang nggak dekat dengan orang tua, sehingga kalian lebih dekat dengan teman. Untuk itu tolong jaga banget orang-orang sekeliling kalian. Karena orang-orang itu akan mempengaruhi siapa kalian, dan itu akan mempengaruhi masa depan kalian. Your friend is your future. Jangan sampai kita terlibat di dalam hal ini. Dan orang-orang yang toksik kayak gini bisa jadi dia ada orang yang nggak suka kalau kalian dapat nilai bagus, gitu ya. Nyontek lo ya, kayak gitu dapat nilai bagus sedikit. Atau orang yang ya pengennya sama kayak dia gitu, nge-drag kalian tuh ke bawah bukan ke atas. Gitu. Ya memang kita juga perlu sadar bahwa nggak ada manusia yang sempurna. Saya ingetin dulu ya, kita bukan cari teman yang sempurna, manusia yang sempurna, yang holy, yang selalu datang ke gereja, enggak juga gitu.
Tapi kalau teman kalian itu nggak pernah mau berubah, relasi kalian itu nggak pernah mau berubah, ya ngapain dipertahankan relasi yang seperti itu kan, kayak gitu ya. Toksik itu bisa membunuh kita. Untuk itu jaga siapa yang masuk di dalam inner circle. Tuhan Yesus nggak pernah masukin Yudas Iskariot di dalam 3 sahabat terdekatnya. Nggak ada tulisan lalu Tuhan Yesus curhat sama Yudas, nggak ada. Dia tahu orang kayak apa Yudas. Tuhan Yesus juga tahu. Dan tadi saya belum dibaca. Amsal 18 ayat 24, saya minta tolong Alfian ya kan. Amsal 18 ayat 24 tolong. Amsal 18 ayat yang ke-24. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Thank you. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, makanya real itu toksik. Nyata. Yuk jaga relasi kalian. Kenapa? Karena relasi kalian itu akan mempengaruhi hati kalian, sikap kalian, tindakan kalian, keputusan kalian, dan itu bisa mempengaruhi masa depan kalian. So terakhir saya mau katakan ini, yuk berelasilah kepada orang yang berusaha membangun kita di dalam ketidaksempurnaannya. Belajar berelasi kepada orang-orang yang berusaha membangun, dan kita pun belajar membangun orang tersebut. Sama-sama jaga hati, jaga relasi. Ya teman-teman, yuk coba pejamkan mata kalian. Urusan hati itu urusan kalian dengan Tuhan ya. Kita mau tutup. Berhala, kepahitan, toxic relationship itu bisa mempengaruhi masa depan kalian. Untuk itu kita perlu bereskan, karena itu semua ketiganya berkaitan dengan hati kalian. Yuk sama-sama teman-teman belajar singkirkan berhala di dalam hati kalian. Jangan sampai ada sesuatu yang melebihi ketertarikan kalian lebih daripada Tuhan. Mungkin hobi nggak salah, tetapi kalau kita lebih tertarik melakukan hal itu lebih daripada Tuhan, ya hal itu bisa jadi salah teman-teman. Udah jadi salah. Sekalipun mungkin awalnya terlihat baik. Yuk sama-sama akui berhala-berhala yang pernah kalian lakukan. Aku lebih suka ini nih daripada doa. Aku lebih suka ini nih daripada ibadah. Aku lebih suka melakukan hal ini nih dibanding berelasi dengan Tuhan. Akhirnya kita dipuaskan oleh hobi kita. Kita disenangkan oleh hobi kita. Padahal hati kita harusnya dipuaskan oleh Tuhan. Bukan hal-hal yang sifatnya fana yang ada di dalam dunia ini. Kalian tuh makhluk kekal. One day kalian masuk ke surga yang di dalam kekekalan. Roh kalian tuh kekal. Tubuh fana memang, tapi roh kalian tuh kekal. Mari singkirkan berhala-berhala, karena berhala itu bisa sekali menjadi penghalang hubungan kalian dengan Tuhan. Akui di hadapan Tuhan. Tuhan, hari ini aku mau komit untuk selalu setia di dalam Engkau. Sekalipun saya masih melakukan hobi saya, tetapi aku akan lebih mengutamakan Engkau lebih dari apapun juga. Sehingga aku dipuaskan oleh Engkau, bukan hobi saya. Doa sama Tuhan. Yang kedua, belajarlah mengampuni. Jangan biarkan masa depan kalian dirusak oleh kepahitan-kepahitan di masa lalu. Karena orang yang gak pernah mengampuni adalah orang yang selalu hidup di masa lalu. Dengan orang tua kalian, dengan teman-teman di sekeliling kalian, kan harus rilis pengampunan. Forgive is about give. Kalian harus berikan sepahit apapun. Kalian mungkin gak lupa. Forgive is not forget ya. Kalian gak bisa lupain. Tapi belajar untuk memberikan pengampunan tersebut, sebagaimana Tuhan sudah mengampuni kalian lebih dulu. Dan yang terakhir, jaga relasi kalian. Jaga inner circle kalian. Bangun inner circle yang bisa menyupport kalian. Dia memang nggak sempurna, tapi at least kalian sama-sama mau belajar untuk berubah. Biarlah firman Tuhan ini bisa menjadi kekuatan bagi kalian, sehingga hati kalian bisa benar-benar dijaga.
sehingga suatu hari nanti kehidupan kalian jauh lebih baik. Tuhan Yesus, hamba-Mu berhenti berbicara hari ini. Terima kasih untuk berkat firman-Mu. Terima kasih untuk makanan ini ya Tuhan, makanan roh ini. Kau tolong ya Tuhan, berkati kami ya Tuhan dari firman ini. Ajar kami yang selalu jatuh untuk menjaga hati ya Tuhan. Ajar kami untuk selalu membangun hati kami lebih baik lagi, sehingga kami bisa menjadi pribadi yang lebih baik dari satu hari ke hari ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu saja di tempat yang maha tinggi. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Teman-teman semua diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Terima kasih Ko Paulus yang sudah memberkati kita melalui firman Tuhan. Puji Tuhan, teman-teman, saat ini juga kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Dan sebelumnya saya undang yang bertugas boleh maju ke depan, sekalian nanti memimpin kita di dalam doa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami masih bisa berkumpul beribadah dan mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Sebentar lagi kami akan memberikan persembahan. Tuhan yang berkati persembahan ini agar bisa berguna dengan baik di gereja ini, dan ajar kami Tuhan untuk bisa memberikan dengan hati yang tulus dan dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi. Bagai raja wali, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali, bagai raja wali, melintasi gunung tinggi. Bagai raja wali, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi angin biru, bagaikan raja wali. Melintasi angin biru, bagaikan raja wali. Terima kasih buat persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada pengurus kaum muda untuk menyampaikan pengumuman. Oke, shalom semua. Sekali lagi thank you ya buat Kopong yang menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Pengumumannya teman-teman, mesti udah pada libur lah ya. Yang minggu depan juga karena masih dalam rangka libur panjang ya, kita YYT juga sementara untuk 1 minggu depan, maksudnya untuk minggu depan kita tidak diadakan dulu ibadah kita. Jadi datang lagi di minggu kedua bulan Mei. Itu aja sih teman-teman. Jadi minggu depan silahkan pakai kesempatannya untuk habiskan waktu bersama dengan keluarga.
Pengumuman lain, ada teman baru nih yang baru datang hari ini. Boleh tahu siapa namanya? Monica, ya. Jadi ya kita semua mengundang ya seluruh jemaat RWT ini. Kalau misalkan belum ada tempat ibadah yang tetap, kita mengundang untuk datang lagi di ibadah yang minggu depan gitu. Atau jangan lupa diajak dong. Ya itu aja sih, ada pengumuman tambahan lain. Aku rasa udah cukup ya. Kita mau bangkit berdiri, kita mau ikut ibadah kita. Sehat dulu, sehat. Yuk bikin lingkaran ya, kayak biasa. Gimana aja cuy, astaga. Nanti untuk kasih apa ya? Tanyakan jadi kakak. Jadikan kami satu seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasihmu. Sebelum kami pergi memberitakan kasihmu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Tuhan, kami sebelumnya Tuhan buat segala berkat Tuhan sepanjang minggu Tuhan, dan juga hari ini Tuhan kami bisa berhubungan bersama kembali Tuhan di awal Tuhan dengan firman Tuhan. Kami berterima kasih juga Tuhan buat Kau Paulus Tuhan yang sudah memimpin ibadah ini Tuhan, buat memimpin firman Tuhan. Dan juga Tuhan berkati juga Tuhan kami Tuhan di setiap kehidupan kami Tuhan, untuk menjaga hati kami Tuhan, di sekolah kita, di kerjaan Tuhan, dan dimanapun kita berada Tuhan. Biarlah kita bisa menjaga hati dan bisa jadi berkat buat orang lain juga Tuhan. Dan juga Tuhan sebentar Tuhan, kira yang mau pulang kembali ke mana aktivitas masing-masing, berkati kami sampai di rumah dengan selamat. Berdoa juga Tuhan. Dimasuk tulis di dalam nama kami telah berdoa. Mari kita angkat kedua tangan kita dan bawa berkat dari surga. Diberkatilah keluarga kita, diberkatilah sekolah kita, diberkatilah apapun yang kita sedang lakukan. Kiranya Tuhan berbuat berhasil sesuai dengan kehendak. Secara khusus anugerah itu turun dari Bapa di surga. Keselamatan, pengampunan melalui Yesus Kristus, serta didikan dan persekutuan yang manis melalui Roh Kudus menyertai kita semua sampai kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Sampai jumpa teman-teman 2 minggu lagi. Awaki? Yes. Buat yang udah ibadah jangan lupa ya, besok minggu pertama kerja